warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan materi pelajaran kelas 8. Materi yang akan dipelajari yaitu tentang organisasi pergerakan nasional di Indonesia. Selamat menyimak, semoga selalu diberikan kesehatan dan semangat. Dan sebelumnya terima kasih untuk yang sudah like dan subscribe. Coba perhatikan, gambar di atas adalah gambar Museum Kebangkitan Nasional di Jakarta. Gedung tersebut sangat penting artinya bagi kebangkitan nasional Indonesia. Kebangkitan nasional yaitu masa lahirnya kesadaran bangsa Indonesia untuk berjuang bersama-sama dalam mengusir penjajahan. Budi Utomo atau Perkumpulan Budi Utomo. Pada awal abad ke-20 sudah banyak mahasiswa di kota-kota besar terutama di Pulau Jawa. Sekolah kedokteran sudah berdiri yaitu yang bernama Sofia. Para tokoh mahasiswa kedokteran sepakat untuk memperjuangkan nasib rakyat Indonesia dengan memajukan pendidikan rakyat. Pada tanggal 20 Mei 1908, mereka sepakat mendirikan organisasi bernama Budi Utomo dan memilih Dr. Sutomo sebagai ketua. Tokoh lain pendiri Budi Utomo adalah R.T. Aryo Tirtokusumo. Perkumpulan Serikat Islam atau disingkat dengan SI. Nah, gambar di atas menunjukkan suasana pasar Klewer di daerah Solo, Surakarta. Pada masa penjajahan, pasar tersebut telah ramai oleh para pedagang Indonesia, Arab, dan Tiongkok. Akibat persaingan yang tidak sehat antara pedagang pribumi dan pedagang Tiongkok, pada tahun 1911 didirikan Serikat Dagang Islam oleh Kiai Haji Samanhudi dan R.M. Tirto di Suryo di Solo. Tujuan utama pada awalnya adalah melindungi kepentingan pedagang pribumi dari ancaman pedagang Tiongkok. Saat itu, para pedagang Tiongkok menguasai perdagangan di pasar, menggeser para pedagang lokal yang kurang pendidikan dan pengalaman. Dalam kongres di Surabaya tanggal 30 September 1912, SDI berubah menjadi Serikat Islam. Perubahan nama dimaksudkan agar kegiatan organisasi lebih terbuka ke bidang lainnya, tidak hanya di bidang perdagangan. Pada tahun 1913,
Serikat Islam dipimpin oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto. Perjuangan Serikat Islam sangat menarik rakyat karena kegiatannya yang membela rakyat. Pada tahun 1915, jumlah anggota Serikat Islam mencapai 800.000 orang. Pada tahun 1923, Serikat Islam berubah nama menjadi Partai Serikat Islam yang bersifat non-kooperatif terhadap Belanda. Tahun 1927, PSI menetapkan tujuan pergerakan secara jelas, yaitu Indonesia merdeka berasaskan Islam. Selanjutnya, Indische Partij. Indische Partij adalah partai politik pertama di Indonesia. Pendiri Indische Partij yang terkenal dengan sebutan 3 serangkai, yaitu Douwe Dekker, atau ada nama lain yaitu Danudirya Setiabudi, kemudian R.M. Suwardi Suryaningrat, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Indische Partij dideklarasikan pada tanggal 25 Desember 1912. Tujuan Indische Partij sangat jelas, yakni mengembangkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Keanggotaannya pun terbuka bagi semua golongan tanpa memandang suku, agama, dan ras. Pada tahun 1930, Belanda mempersiapkan pelaksanaan perayaan 100 tahun pembebasan dari kekuasaan Prancis. Belanda meminta rakyat Indonesia untuk turut memperingati hari tersebut. Para tokoh Indische Partij menentang rencana tersebut. Suwardi Suryaningrat menulis artikel yang dimuat dalam harian The Express dengan judul "Seandainya Aku Orang Belanda". Beliau mengecam Belanda dengan mengatakan, bagaimana mungkin bangsa terjajah, negara kita, negara Indonesia, disuruh merayakan kemerdekaan penjajahnya. Pemerintah Belanda akhirnya marah dengan sikap para tokoh Indische Partij. Akhirnya Douwe Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat ditangkap dan dibuang ke Belanda. Selanjutnya, Perhimpunan Indonesia. Semula bernama Indische Vereniging, Perhimpunan Indonesia didirikan oleh orang-orang Indonesia di Belanda tahun 1908. Pada tahun 1925 berubah menjadi Perhimpunan Indonesia. Nama majalahnya Hindia Putra yang kemudian berubah menjadi Indonesia Merdeka. Tujuan utama Perhimpunan Indonesia adalah mencapai Indonesia merdeka, memperoleh suatu pemerintahan Indonesia yang bertanggung jawab kepada seluruh rakyat. Tokoh-tokoh Perhimpunan Indonesia adalah Muhammad Hatta, Ali Sastro Amidjojo, Abdul Majid Joyo Diningrat, Kusuma Sumantri, Sastro Mulyono, Gunawan Mangunkusumo, dan Nazir Datuk Pamuntjak.
Tahun 1925, Perhimpunan Indonesia secara tegas mengeluarkan manifesto perjuangan, yaitu pertama, Indonesia bersatu, menyingkirkan perbedaan, dapat mematahkan kekuasaan penjajah. Kedua, diperlukan aksi massa yang percaya pada kekuatan sendiri untuk mencapai Indonesia merdeka. Ketiga, melibatkan seluruh lapisan masyarakat merupakan syarat mutlak untuk memperjuangkan kemerdekaan. Keempat, anasir yang berkuasa dan esensial dalam tiap-tiap masalah politik. Kelima, penjajahan telah merusak dan demoralisasi jiwa dan bangsa, sehingga normalisasi jiwa dan materi perlu dilakukan secara sungguh-sungguh. Manifesto 1925 sangat menggugah kesadaran bangsa Indonesia serta sangat mempengaruhi pola pergerakan nasional bangsa Indonesia. Gagasan Manifesto 1925 terrealisasi saat dilaksanakannya Sumpah Pemuda atau pada saat diikrarkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kongres Pemuda ke-1 dilaksanakan tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta, dihadiri organisasi pemuda. Kongres ini membentuk jaringan yang lebih kokoh untuk mempersatukan diri, yang kemudian dilanjutkan dalam Kongres Pemuda kedua pada tahun 1928. Pada Kongres Pemuda kedua dibentuk tanggal 12 Agustus 1928 dengan ketuanya Sugondo Joyopuspito. Susunan panitia mewakili wilayah di seluruh Indonesia. Beberapa tokoh Kongres adalah Sugondo dari PPPI, kemudian Joko Marsaid dari Yogyakarta, M. Yamin perwakilan dari Yong Sumatera Lembon, Amir Sarifuddin dari Yong Batakbon, dan Senduk dari Yong Celebes. Zelemena dari Ambon atau Yong Ambon, Johan Muhcai, Yong Islamitenbon, dan tokoh-tokoh lainnya. Kongres 2 diselenggarakan tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, dihadiri oleh perwakilan organisasi-organisasi pemuda dari seluruh Indonesia. Dalam kongres ini, keinginan untuk membentuk negara sendiri semakin kuat. Suasana kebangsaan benar-benar tidak bisa dibendung lagi. Akhirnya, tanggal 28 Oktober 1928, dibacakanlah keputusan hasil Kongres Pemuda II yang berupa Ikrar Pemuda yang terkenal dengan Sumpah Pemuda. Beberapa keputusan penting Kongres kedua tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 yaitu yang pertama, Ikrar Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Yang kedua, menetapkan lagu Indonesia Raya ciptaan W.L. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia.
Yang ketiga, menetapkan bendera merah putih sebagai lambang negara Indonesia. Realisasi hasil Kongres adalah didirikannya Indonesia Muda pada tahun 1930. Oleh pemerintah Belanda, lagu Indonesia Raya dilarang dan penyebutan Indonesia Merdeka tidak diperbolehkan. Pada Kongres ketiga di Yogyakarta tahun 1938, tujuan kemerdekaan nusa dan bangsa diganti dengan menjunjung tinggi martabat nusa dan bangsa. Partai Nasional Indonesia atau PNI. Partai Nasional Indonesia didirikan tanggal 4 Juli 1927 di Bandung, dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Tujuan PNI adalah Indonesia merdeka dengan ideologi nasionalisme. PNI mengadakan kegiatan konkret, baik politik, sosial, maupun ekonomi. Organisasi ini terbuka dan revolusioner, sehingga cepat meraih anggota yang banyak. Pengaruh Insinyur Soekarno sangat meresap dalam lapisan masyarakat. Keikutsertaan Muhammad Hatta dalam kegiatan politik Soekarno semakin membuat PNI sangat kuat. Kegiatan politik PNI dianggap mengancam pemerintah sehingga para tokoh PNI ditangkap dan diadili tahun 1929. Soekarno, Maskun, Gatot Mangkupraja, dan Supriyadinata diadili oleh Belanda. Pembelaan Soekarno di hadapan pengadilan yang diberi judul yaitu Indonesia Menggugat, Soekarno dan kawan-kawan dihukum penjara. Tahun 1931, PNI dibubarkan, selanjutnya Sartono membentuk Partindo. Adapun Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir mendirikan Organisasi Pendidikan Nasional Indonesia. Para tokoh partai tersebut kemudian ditangkap Belanda dan diasingkan ke Bovendigul, Papua. Selain 5 organisasi di atas, kalian dapat menemukan berbagai organisasi pada masa pergerakan nasional. Sebagai contoh, tahun 1935 berdiri Parindra atau Partai Indonesia Raya dengan tokoh seperti Muhammad Husni Tamrin, R. Soekarjo, R. Panji Suroso, dan Susanto. Gerindra atau Gerakan Indonesia didirikan di Jakarta pada bulan April tahun 1937. Pemimpinnya adalah mantan pimpinan Partindo yang dibubarkan tahun 1937 seperti Amir Syarifuddin, kemudian Mr. Muhammad Yamin, Mr. Sartono, dan Dr. A. K. Ghani.
Golongan nasionalis mencoba menggunakan Volkskrant sebagai media perjuangan nasional dengan tujuan memperkuat wakil-wakil bangsa Indonesia. Pada tahun 1930, Husni Tamrin membentuk Fraksi Nasional. Seorang anggota Volkskrant mengajukan petisi menuntut kemerdekaan Indonesia dalam masa 10 tahun. Petisi ini kemudian dikenal dengan nama Petisi Sutarjo. Petisi tersebut ditolak Belanda dengan alasan bangsa Indonesia belum siap untuk merdeka. Para pejuang pergerakan nasional kecewa dan tidak terlalu berharap kepada Volkskrant. Pada tahun 1939, bentuk federasi dari beberapa organisasi politik yang disebut Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Semboyan GAPI yang terkenal adalah Indonesia Berparlemen. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus bangga menjadi warga negaranya. Oke, mari kita tunjukkan kebanggaan kita dengan mempertahankan rasa nasionalisme sehingga kita menjadi sebuah negara yang maju. Oke, terima kasih sudah pelajari. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.